besar kitab 1 Samuel. Mari kita lihat kitab 1 Samuel. Konsentrasinya, fokusnya menjelaskan tentang 3 tokoh utama. Samuel sendiri, Raja Daud, dan juga Raja Saul sendiri. Nah, mari kita lihat pelayanan Samuel sebagai hakim terakhir. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 12 dan juga ayat 25. Di sana dijelaskan kelahiran Samuel, saya sudah singgung tadi saudara. Melalui sebuah doa dan pergumulan yang aman dan begitu lama. Karena Hana setelah menikah dinyatakan mandul saudara. Tapi doanya, seruannya, iman Hana lah yang mengubah kemandulannya. Yang akhirnya melahirkan seorang anak yang namanya Samuel. Jadi saudara, iman itu bisa mengalahkan semua persoalan, pergumulan. Apapun. Iman yang total. Nah ini betul. Saudara kita pahami. Dan juga kita praktek. Yang berikutnya di dalam Samuel, ya, di masa-masa pelayanan pertama dari Samuel itu dijelaskan tentang tabut perjanjian. Ya, dan kekalahan Israel. Begini saudara, tabut perjanjian itu adalah simbolisasi kehadiran Tuhan. Simbolisasi penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Maka kalau tabut perjanjian itu dipindahkan, dibawa kemana saja orang Israel, pasti selalu disertai, pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Karena tabut perjanjian itu menandakan Tuhan hari bersama dengan mereka. Tapi suatu saat, waktu tabut perjanjian itu, saudara, pindah dari tangan orang Israel, direbut orang Palestina zaman sekarang. Itu justru membawa kehancuran, kematian yang luar biasa. Hati-hati Bapak Ibu, kemarin saya menemukan satu YouTube ya. Tabut perjanjian yang dimodernisasi. Saya menemukan itu kemarin. Setelah saya ikuti dari awal sampai pertengahan, wah saya langsung ketemu. Itu film itu justru menyesatkan sebenarnya. Karena menghilangkan peran kuasa Tuhan di dalam tabut perjanjian itu. Dan lebih mengedepankan ya peran dari setiap bahan baku tabut perjanjian itu kan bahan bakunya kan banyak ya. Ada dari emas, ada dari besi pilihan, kan gitu. Nah, film itu lebih banyak menyoroti tentang pengaruh emas, besi-besi pilihan lain yang ada di tabut itu, bahan baku dari tabut itulah yang menyebabkan kematian banyak orang Filistin. Nah, saya kira kan itu keliru itu. Ya, bukan karena hebatnya kualitas bahan baku tabut perjanjian itu, kan gitu ya. Maka waktu itu dibawa orang Israel, maka mereka menang. Waktu tahu perjanjian itu dibawa oleh orang Palestina, mereka kalah atau mereka banyak meninggal. Bukan, tapi karena kuasa Tuhan sebenarnya. Nah, saya lihat sekarang ada upaya, saudara, mau menihilkan peran Tuhan, kan gitu ya. Di dalam setiap apa yang terjadi dalam Alkitab, lalu mengedepankan peran benda mati atau teknologi. Nah, makanya kita harus kritis juga. Kalau nonton film rohani, jangan langsung puji Tuhan, praise the Lord, saudara. Enggak, harus kritis. Bawa kembali ke Alkitab. Cek kembali kepada firman Tuhan. Ini benar nggak sih filmnya? Nah, itu saya lihat beberapa hari yang lalu, saudara ya. Nah, pertanyaannya begini. Kok kenapa waktu tabur perjanjian itu bersama dengan orang Israel diberkati Tuhan? Oke. Karena orang Israel mempercayai Tuhan yang bekerja, yang berkuasa menyertai, memelihara, dan menjaga mereka. Berarti artinya apa? Ada iman di situ, saudara. Yang menggerakkan tangan Tuhan, mudah memberkati, mudah melindungi, mudah menyertai orang Israel itu kemanapun mereka pergi. Sedangkan orang Palestina, kan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka ini Tuhannya adalah dewa-dewa, benda mati, batu, pohon, kan kira-kira begitu, saudara. Maka waktu mereka bawa tabut perjanjian sebagai simbolisasi kehadiran Tuhan, enggak berdampak positif buat mereka, tapi berdampak kematian. Karena kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan, Bapak Ibu. Itu maksud saya. Jadi artinya apa? Orang bisa saja menyebut nama Tuhan, 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 tapi kalau tidak percaya, tidak bertobat total, Tuhan tidak tertarik bekerja, berkarya, menolong, menopang, memberkati orang itu. Karena syarat dan ketentuan yang Tuhan tentukan tadi, pertobatan dan iman tidak mereka punya. Nah ini
menjadi kabar baik juga buat kita ini. Supaya lebih sungguh-sungguh beriman sama Tuhan. Nah, memang di kemudian hari kembali tabut perjanjian itu. Akhirnya kan orang Palestina mengembalikan tabut perjanjian itu kepada orang Israel. Karena kenapa? Waktu tabut perjanjian itu ada bersama dengan mereka, banyak mereka mati. Kan gitu. Maka mereka ketakutan. Ah, ini tabut perjanjian jadi masalah. Nanti semakin lama bersama dengan kita, tabut perjanjian ini nanti makin mati semua dong kita. Akhirnya mereka kembaliin. Dan diambil kembali oleh orang Israel. Tuhan kembali pulihkan. Tuhan kembali berkati orang Israel. Dan yang memimpinnya siapa waktu itu? Samuel, saudara. Mereka waktu Samuel terus memimpin dan mengarahkan bangsa Israel. Dan sambil mereka menghormati tabut perjanjian itu. Maka Tuhan mengangkat Israel. Memberkati Israel. Bahkan mendengarkan doa permohonan Israel. Rindu seorang raja. Memimpin dan mengarahkan mereka. Tapi Samuel ingatin. Kalau kalian hanya mau taat. Dipimpin oleh seorang raja. Hati-hati loh. Ada dua kemungkinan. Kalau raja kalian itu taat. Percaya sama Tuhan. Memang kalian akan diberkati. Kalian akan sejahtera. Tapi kalau raja yang memimpin kalian adalah raja yang joli. Raja yang korup. Dan dosa. Kalian juga akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dari konsekuensi raja yang jahat. Jadi saya lihat sebenarnya waktu zaman dulu pun orang Israel juga sama persis seperti orang di Indonesia zaman sekarang. Nggak pingin dipimpin Tuhan. Nggak pingin dipimpin Nabi. Itu Samuel kan. Mereka ingin memimpin diri mereka sendiri. Artinya apa? Udah dari dulu orang Israel itu. Ya. Gila kekuasaan. Itu udah tercermin di waktu ini. Maka mereka ngotot mengusulkan sama Tuhan, kami butuh raja. Lewat Samuel tentunya. Artinya apa? Ada politik di balik itu. Di balik doa permohonan mereka itu sebenarnya ada politik mereka. Itu apa? Mereka pingin semuanya berlomba-lomba pingin jadi raja. Karena mereka tahu. Kalau mereka jadi raja, mereka punya kuasa melakukan apapun juga. Termasuk merampok milik orang lain. Seperti di zaman kita sekarang. Semua orang pingin jadi presiden. Kan gitu. Kalau dalam konteks gereja, semua jemaat pingin jadi majelis. Kan gitu ya. Maka supaya dia dipilih menjadi majelis, dia sogok kiri dan kanan. Atau kalau enggak, ya minimal pendetanya disanjung-sanjung. Kan gitu. Kalau dalam konteks sinode, sama. Ya, konteks sinode, supaya terpilih dia jadi ketua sinode. Ya, sogok semua para pendeta, supaya pilih dia. Bahkan, masa jabatan ketua sinodenya belum berakhir, udah dilengsarkan. Sudah pendeta. Ah itu, cikal bekal. Yang begini-beginian tuh. Udah ada kok dalam pikiran orang Israel. Ribuan tahun yang lalu. Maka Samuel mengingatkan. Hati-hati. Jangan sembarangan meminta sesuatu hal kepada Tuhan yang notabene kalian nggak paham konsekuensinya, resikonya. Udah diingatin Bapak Ibu tetap ngeyel pula ini orang Israel. Gak jauh beda seperti kita orang Kristen zaman sekarang. Sukanya nanduk, bukan nunduk. Lalu masuk dalam masa pemerintahan Raja Saul. Akhirnya doa Israel, bangsa Israel didengar oleh Tuhan. Kata Tuhan, saya kasih raja. Namanya Saul. Dicatat dalam 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 31 dan juga ayat 30. Tapi nggak lama Bapak Ibu. Saul ditolak sebagai raja.
Siapa yang menolak? Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Tidak sungguh-sungguh setia mempertuhankan Tuhan. Satu-satunya di dalam jiwa dan bahkan dalam totalitas hidup. Makanya Tuhan tolak. Mulai Tuhan buktikan terhadap orang Israel. Pilihanmu untuk mendapatkan seorang raja. Engkau harus tanggung resikonya. Raja yang kau pilih itu gak layak, kata Tuhan. Maka Tuhan tolak. Maka Tuhan gantikan dengan Daud yang diurapi menjadi raja di istana. Menggantikan Saul. Maka Samuel pun mentakbiskan, mengutus Daud sebagai raja generasi penerus kedua di tengah-tengah bangsa Israel. Kenapa Samuel mau mentakbiskan Daud? Karena secara imannya sudah terlihat Daud ini waktu masa mudanya mengandalkan Tuhan. Waktu dia berhadapan dengan namanya Goliat yang bertubuh besar dan lengkap dengan perlengkapan baja membungkus tubuhnya. Daud mengalahkan dia bukan karena katapelnya, tapi dengan iman. Itu yang menjadi awal mula Tuhan berkenan kepada Daud. Maka itu pula yang mendorong Samuel tabiskan dia. Karena dia sungguh mengandalkan aku, mempercaya aku. Terlebih awal waktu dia mengalahkan Goliat. Ada kisah yang menarik. Pelarian Daud dari kerajaan Saul. Waktu Tuhan menolak Saul, lalu Tuhan mempersiapkan dan bahkan menabiskan Daud lewat Samuel. Kan Saul marah. Saul cemburu. Jika Saul mau tetap menyingkirkan Daud. Akhirnya apa? Daud sementara waktu harus melarikan diri dulu. Dia tidak mau mati konyol kan saudara. Diuber-uber, dibunuh oleh Saul. Dan apa yang terjadi? Tak lama kemudian Saul pun meninggal saudara. Di pasal 1 Samuel pasal 28 ayat 1 sampai 31. Tapi kematian Saul ini berakhir dengan tragis. Karena dia mulai melibatkan dukun untuk mencari, mendapatkan, mendengarkan petunjuk dari arwah Samuel. Budaya okultisme, penyembahan berhala, penyembahan nenek moyang, opung, itu sudah lama terjadi. Salah satunya melalui apa yang dilakukan oleh Saul. Itu indikasi bahwa memang Saul ini belum sungguh-sungguh bertobat kan? Sama Bapak Ibu. Kalau kita masih ada juga hubungannya dengan penyembahan roh kakek nenek moyang kita, yang sudah mati, yang sudah kembali menjadi debu dan tanah, berarti kita belum sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita masih pergi ke dukun loh Bapak Ibu, dengan apapun alasannya, itu berarti kita belum bertobat sama seperti Saul. Wah, saya Pak Tony nggak pernah pergi dukun Pak, tapi saya jujur, saya masih sering minta petunjuk dari bintang saya Pak. Scorpio, Libra sama, itu juga bentuk perdukunan modern. Berarti kita belum bertobat itu. Hati-hati loh Bapak Ibu. Akibat tindakan Saul ini yang menyebabkan umurnya didiskon oleh Tuhan. Bersamaan dengan waktu Saul memimpin pertempuran dengan orang Palestina.